Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Motovine Indonesia. Saya Aditya Niagara. Kalau kemarin udah ngebahas Honda Vario 125 yang lama, tapi sekarang giliran Vespa Primavera S yang akan kita ulas. Kenapa sih motor ini harus dibeli, dan kita akan ungkap apa aja keunggulan dari skutik Eropa berikut ini. Ya, ini memang bukan motor keluaran terbaru dan kita akan ngulasnya ala-ala kayak kemarin. Kenapa sih harus beli motor yang ini? Dan pertama yang saya rasakan adalah dia memiliki posisi duduk yang nyaman. Coba lihat deh. Tinggi saya 171 cm, memang sih masih jinjit tapi nggak begitu balet, masih acceptable. Tapi kalau ada majuan ya bisa menapak dengan sempurna di kedua kaki saya. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya dilihat lagi, ini pijakan kakinya juga lebar. Untuk ukuran sepatu 44, ruangannya masih enak tuh, masih nggak begitu intimidatif, masih lega banget tuh ruangannya. Untuk posisi duduk, meskipun ini joknya, busanya itu bukan yang empuk, tapi dia cenderung ke arah sedikit keras, dia masih nyaman, memberikan kenyamanan. Dan ini bokong saya bisa tertopang dengan sempurna. Kalau misalnya kita lihat shape-nya, dia di sini lebih melancip, makanya itu ngikutin kontur paha kita, paha pengendaranya. Jadi makanya kalau lagi posisi begini, kaki nggak begitu ngelebar. Nah, kemudian dari posisi tangan, posisi riding nyantai begini tuh, ini nyaman banget untuk harian ataupun lagi keluar kota gitu. Jadi begini, badan nggak terlalu condong ke depan, nggak begitu tegang, dan ini lihat, tangannya juga nekuk, jadinya nyaman. Soal kenyamanan motor ini, nggak ada yang bisa nandingin deh. Nah, terus kenyamanan itu ternyata ditopang dari kaki-kakinya nih. Kalau misalnya teman-teman lihat, dia modelnya beda dari skutik 150cc lainnya. Dan kemarin saya juga udah coba keluar kota gitu, dari Jakarta ke Bandung, dan ini lagi-lagi nyaman banget. Jadi profilnya itu suspensinya nggak mental-mentul. Kalau ada benturan ataupun kita ngelewatin jalan yang keriting itu bantingannya lembut. Ya pokoknya nggak begitu cedak-cedak gitu, nggak, baik di depan maupun belakang. Dan menariknya, mau kita sendiri ataupun boncengan terus bawa barang, dia tetap lembut gitu bantingan suspensinya. Dan kalau misalnya teman-teman lihat nanti di belakang, dia memiliki 4 pengaturan preload. Itu bisa diatur sesuai kebutuhan. Nah, fiturnya itu pertama, semua lampu udah LED. Jadi karena ini keluaran 2018, jadi di mana Piaggio sudah merombak supaya skutik andalannya ini makin kompetitif di pasaran, yaitu dia pasang lampu yang sudah LED. Ya, lampu jauhnya juga udah LED. Dan ini menariknya kalau malam, teman-teman ya, dia itu penerangannya sangat jelas. Jadi walaupun dia bukan yang pekat banget, dia nyebar lampunya, tapi somehow ketika kita nyalain lampu jauhnya, dia benar-benar berguna kayak layaknya sebuah lampu jauh mobil gitu. Jadi ketika kita ngeliat rambu jalan gitu, dia langsung kelihatan. Jadi langsung naik gitu loh. Kalau motor-motor yang lain kan kadang jatuh cahayanya itu cuma lebih jauh sedikit gitu, tapi nggak ke atas. Nah, ini beda. Dia kalau lampu jauhnya dinyalain, langsung kelihatan tuh rambu jalannya. Nah, kalau teman-teman lihat, selain di lampu utamanya, dia di daytime running light-nya yang ini, dia juga sudah LED atau apa ya sebutnya, lampu senja kali ya. Karena bisa dimatiin sih. Tapi sayangnya kalau untuk lampu sen, dia masih halogen biasa. Seterusnya buat di lampu belakang atau lampu remnya, dia sudah LED warna merah. Gitu dia. Lanjut, fitur berikutnya adalah laci atau kompartemen yang punya penutup. Jadi cara bukanya adalah kita aktifin dulu, tapi nggak langsung, bukan yang buat nyalain mesin. Karena dia sudah, sistemnya sudah elektris, jadi tinggal ditekan aja nih buat buka yang depan. Nah, ini kita bisa naruh handphone di sini atau barang lain ya, seperti kayak sarung tangan sih bisa masuk sini. Menariknya lagi, kalau teman-teman belum tahu, ini dia sudah ada yang namanya port USB. Jadi bisa sambil jalan bisa ngecas gawai yang teman-teman punya. Jadi dia bentuknya bukan power outlet, langsung dermaga USB, jadi tinggal nyiapin kabelnya aja. Gitu deh buat ngecas. HP-nya tinggal taruh sini deh, udah. Tutup lagi gampang, tinggal tekan. Udah beres.
Oh ya, hampir kelupaan. Kalau teman-teman lihat ini kan kayaknya nggak ada cantelan nih, tapi ternyata ada. Dia modelnya tersembunyi atau teleskopik gitu. Jadi caranya tinggal didorong keluar aja nih. Dia bisa naruh gantung barang kalau misalnya teman-teman lagi belanja gitu ke mart-mart gitu. Plastiknya cantelin di sini udah jadi deh. Nah, selebihnya kalau mau nyimpen barang, ini di balik joknya tuh bisa. Jadi caranya sama kayak tadi, cuma pencet yang ini nih, beda. Nah, kebuka kan. Nah, terpampang lah bagasi dengan volume sekitar berapa ya, kalau dari Piaggio itu sekitar 16,6 liter. Tahu deh bener atau enggak, nanti dikoreksi ya. Ini teman-teman lihat muat helm open face, ada jas hujan juga, kemudian saya juga nyelipin botol minum, ini muat gitu. Selebihnya ya kalau misalnya nggak bawa barang-barang ini ya bisa buat bawa belanjaan atau mungkin tas gitu juga masuk, atau misalnya lagi main futsal sepatu juga bisa masuk sih ke sini. Menarik ya. Oh ya, ini lihat tutup bensinnya, dia bukan yang metal kayak motor-motor keluaran Jepang. Nah, selanjutnya untuk panel instrumen motor ini sebenarnya dia barengan dengan wujud motor retro modern. Jadi nggak begitu digital banget, tapi ada kombinasi analognya untuk penunjuk kecepatan. Nah, untuk tampilan analognya dia sudah bisa menampilkan sisa bensin, kemudian odometer, kemudian ada namanya trip A dan trip B. Terus udah deh, di bawahnya itu ada jam. Jadi ya memang nggak begitu atraktif banget sih kayak motor-motor lainnya. Selebihnya dia ada indikator sen, tapi yang sayangnya dia masih nyambung, belum terpisah. Kemudian ada indikator ABS. Ya, ini motor ini sudah memiliki rem ABS single channel di rem cakram depan. Terus selebihnya ada indikator lampu jauh warna biru. Nah, panel instrumen dari Vespa Primavera S ini dia latar warnanya warna biru, jadi adem di mata gitu kalau lagi malam. Kalau saudara yang Sprint kan dia warna oranye merah gitu, jadi suasananya lebih gahar. Tapi kalau yang ini dia lebih kalem. Selebihnya sih nggak ada fitur yang bisa disebutkan lagi. Kalau misalnya teman-teman lihat nih, misalnya di tombol sebelah kanan, handlebar sebelah kanan, dia ada untuk mengaktifkan lampu matiin atau nyalain. Kemudian bawahnya ini buat mindahin mode trip A, trip B atau odometer. Di bawahnya ada starter, ini untuk sebelah kanan. Lanjut ke yang kiri, dia sudah ada ini switch untuk lampu jauh, dan ini enak deh. Kalau untuk high beam, pass beam tuh tinggal gini doang nih, gesernya gitu, enak banget. Tapi kalau lampu jauh aja ke sini. Nah, di bawahnya ada lampu sen yang feelingnya juga enak. Kalau habis nyalain tinggal dipencet begini aja udah langsung rilis. Di bawahnya dia ada spion yang bunyinya kayak gini. Nah, kayak gitu bunyinya. Udah deh, itu untuk fitur dari Vespa Primavera S. Kalau ngomongin jantung mekanis dari Vespa Primavera S ini, dia telah menggendong mesin generasi terbaru yang disebut dengan iGet Italian Experience Technology. Jadi bedanya dengan generasi sebelumnya yang masih 3V itu adalah dia memiliki penyempurnaan di sistem pembakaran. Jadi emisinya lebih rendah dan juga sistem penggeraknya dia lebih baik lagi. Jadi diklaim dia bebas geledek. Nah, terus kalau dari data spesifikasinya, mesin ini memiliki tenaga 12 PS di 7.500 RPM dan juga torsi 12 Nm di putaran 5.000 RPM. Nah, kalau teman-teman dia itu torsi 12 Nm bisa dicapai di putaran mesin yang nggak begitu rendah tapi nggak begitu tinggi juga, di sekitar 5.000 RPM, dan rasanya dia langsung ngejenggat gitu. Jadi beda kayak misalnya kalau misalnya kita sebut 150 cc lainnya kayak dari pabrikan Jepang, dia ada ngedennya dulu baru bisa jalan. Tapi kalau misalnya yang ini baru digas sedikit profilnya itu langsung nyet gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum terbiasa bawanya mungkin akan sedikit kaget, dan penumpang juga kalau misalnya belum pernah naik Vespa dia akan kaget gitu, bisa ngejengat ke belakang. Dan ini ajaibnya, torsi yang meledak di awal itu mau kita bawa sendiri atau lagi boncengan itu tetap aja berasa gitu, enak nyet gitu. Itu enak banget. Jadi mau dibawa di dalam kota pun keluar kota ini rasanya udah cukup gitu. Terlebih profilnya lagi adalah kalau teman-teman bawa motor suka seruntul gitu, kalau misalnya lagi macet salip sana salip sini, nah ini cocok banget karena ngegas sedikit aja kan, kayak tadi saya udah bilang nyut gitu udah enak. Dan kalau misalnya kita ngejar dari putaran bawah menengah sampai tinggi itu dia linear berisi, cuma ketika sudah kecepatan tinggi gitu dia rasanya enak. Dari menengah ke tinggi rasanya tuh cepat banget karena memang profil dari mesin si iGet ini. Itu dia.
Nah, terakhir ini mungkin jadi poin yang apa ya, paling dinanti-nantikan banyak pemotor Indonesia. Yaitu adalah konsumsi BBM dari Vespa Primavera S ini. Berapa sih angkanya? Ya, sederhananya motor ini kalau bisa dibilang fun to ride lah. Jadi dibilang boros enggak, dibilang irit banget ya juga enggak. Kalau misalnya teman-teman terbiasa bawa motor Matic 150 cc ya sama aja. Dan ini datanya. Saya udah bawa waktu itu touring keluar kota, Jakarta ke Bandung, dan juga di dalam kota di sekitaran Jakarta dan Serpong. Termasuk yang boros atau irit, teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya kalau teman-teman lagi berniat banget nyari motor yang fun to ride, kemudian nyaman dikendarai, bantingan suspensinya lembut, empuk, dibawa boncengan enak, mau dibawa touring ataupun jalan harian gitu di dalam kota nyaman. Ya ini sih salah satunya Vespa Primavera S. Harganya 49,6 juta on the road. Tapi kalau misalnya harga tadi masih terlampau tinggi, teman-teman bisa dapatkan versi second ya. Harganya 40 jutaan tergantung kondisi, tapi lampunya yang udah LED ya. Jadi itu dulu ulasan Motovun Indonesia untuk Vespa Primavera S. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe bila belum, dan juga sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Terus juga komen, mau nge-review motor apa lagi, tapi bukan yang baru ya. Saya Aditya Niaga harus pamit, dan juga kameramen juga harus pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!